Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersyukur lagi kepada Tuhan atas anugerahnya, sehingga kita boleh ada di hari yang baru. Tuhan jadikan buat setiap kita menikmati lagi akan kasih setia dan rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Pada pagi hari ini persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku,
takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu yang kudus. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Betapa ajaibnya kuasa-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh ajaib. Ku bersyukur dan memuji-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian, naikkan syukur padanya, sebab Dia Tuhan yang sangat baik, Dia Tuhan yang sungguh baik. Kaulah penolongku, Kaulah penebusku, Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus. Ku naikkan pujian, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan kemenanganku, Kaulah Tuhan sukacitaku, Kaulah Tuhan sumber kekuatanku. Sakarala mayala mo rapasekererebo, hinarala mala 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 mala, sinarala mo rapatakarala mase, sakarala la 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 lo. Kiara la batakada lama lama, sikini ara lama 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 lama. Kiara batakada lama lama lama, sikini ara lama. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Ku bersyukur untuk kasih-Mu,
anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sebab Engkaulah kuat kami Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan kami tidak akan goyah bahkan untuk selama-lamanya. Biar kiranya kami terus bersandar penuh kepadamu Tuhan, meletakkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup, sehingga kami memiliki sebuah pengharapan yang kuat. Sekalipun digoyahkan dengan berbagai macam badai kehidupan, kami tidak akan hancur, kami tidak akan tenggelam, sebab kami meletakkannya kepada Kristus Yesus Tuhan, batu karang yang teguh. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Biar pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami mau mendengar, dan kami juga mau belajar setia dan tekun untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga firman-Mu tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi lebih daripada itu membawa pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, dan kami pun berdoa kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi melalui Misbah Doa di pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, dalam apa yang akan kita baca dan renungkan melalui Amsal 15 ayatnya yang ke-18, penulis dari kitab Amsal ini memberikan lagi sebuah perbandingan, pembedaan yang sangat kontras sekali, yaitu antara si pemarah dan orang yang sabar, antara orang yang suka menciptakan pertengkaran atau yang menciptakan perdamaian. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat nanti ke depannya bahwa dalam kehidupan kita termasuk golongan orang yang seperti apa. Apakah kita tergolong orang yang suka menciptakan pertengkaran atau memulai sebuah pertengkaran, atau kita adalah orang yang terus menjaga perdamaian dan mengusahakan damai dalam hidup kita. Dan bagaimana pula kita bisa sampai ke arah sana? Tentu semua sangat dipengaruhi oleh karakter kehidupan setiap kita. Sebab yang terjadi dengan karakter kehidupan kita tidak ada yang kemudian terjadi secara tiba-tiba. Misalkan tiba-tiba saya menjadi seorang yang pemarah, enggak ada, tetapi sesuatu terjadi karena kita membiasakannya. Ketika kita mulai membiasakannya, hal itu akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Terus kita melakukannya, itu melekat menjadi sebuah karakter. Persoalannya dengan karakter itu akan mempengaruhi hidup kita, masa depan kita, bahkan lingkungan orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karenanya mari kita perhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas si pemarah. Nah, hal ini menunjukkan tentang sebuah karakter hidup seseorang. Ada orang yang mengatakan bahwa, Pak, memang ini gaya saya, ini memang bawaan saya sejak lahir, saya modelnya orangnya pemarah. Sebenarnya tidak juga. Dalam kehidupan kita tidaklah demikian. Itu terjadi bukan karena sekedar bawaan lahir. Itu terjadi bukan hanya sekedar apa yang kita asumsikan sebagai sebuah hal yang merupakan bawaan dari orang tua kita dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini merupakan sesuatu yang kita membiasakannya. Kalau dalam kehidupan kita sedikit-sedikit kita marah,
sedikit-sedikit kita marah, kita menjadi pemarah. Nah, kalau kita sudah jadi orang yang kemudian karakter kita sebagai seorang pemarah yang sukanya marah, dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang bukan menjadi pemecah masalah, tapi justru pembuat masalah. Kita bukan menjadi solving problems, tapi troublemakers. Kita menjadi seorang yang bukan kemudian memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, tetapi kita menjadi orang yang justru membuat masalah, bahkan menciptakan yang namanya pertikaian, pertengkaran. Kalau apa? Orangnya pemarah. Kalau orang pemarah cepat marah, sehingga baru dengar sedikit sesuatu langsung cepat bereaksi tanpa berpikir panjang, tanpa kemudian dengan pertimbangan yang baik. Cara pandangnya pun seorang pemarah jadi sempit, nggak bisa memiliki cara pandang yang utuh dan menyeluruh, bahkan cara pandang yang lebih luas. Cara pandangnya jadinya sempit. Demikian juga dengan cara berpikirnya pun menjadi picik, sehingga selalu berpikirannya asumsinya negatif dan lain sebagainya, berprasangka buruk, dan kemudian timbul-timbul hal yang tidak baik, dan itulah yang kemudian memicu mudahnya pertengkaran. Padahal halnya mungkin dianggap sebagai sebuah hal yang kita pikir ini sepele, tapi bagi si pemarah nggak demikian. Sekecil apapun, bahkan mungkin yang sesuatu yang baik sebenarnya, tapi bagi seorang yang pemarah semuanya kena marah, apalagi kalau buat kesalahan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, perhatikanlah bagaimana kebiasaan dalam hidup kita. Sebab sekalipun terlihat sepele, terlihat kecil dan sederhana, kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter dalam hidup kita. Mungkin kita biasa menjadi orang yang suka berlambat-lambat, menunda-nunda. Jangan anggap sepele. Hal itu akan merubah dan menjadikan kita karakter sebagai orang yang pemalas. Nah, oleh karenanya dalam hidup ini mari belajar memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita. Yuk mari kita perhatikan lagi kebiasaan apa yang kurang baik, kebiasaan apa bahkan yang buruk yang ada dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengevaluasinya, oh ini ada kebiasaan-kebiasaan ini yang kemudian akan mengarahkan kita pada karakter kehidupan yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita mau membuangnya, melepaskannya, menanggalkannya sebelum kebiasaan itu berubah menjadi karakter dalam hidup kita. Kalau sudah jadi karakter dan kita nggak mau berubah, itu akan mempengaruhi nasib hidup kita. Saudara bayangkan kalau saudara jadi seorang pemarah, maka di tempat kerja pun kita nggak akan nyaman, di rumah pun juga kita nggak akan nyaman, di lingkungan, di masyarakat, dimanapun kita berada, bahkan kita menjadi pribadi yang tidak diharapkan, dijauhi oleh orang-orang, nggak jadi berkat. Hidup yang demikian nggak mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa? Pemarah. Siapa yang suka bergaul dengan pemarah? Nggak ada yang suka. Karena pastinya sedikit-sedikit gampang sekali kemudian terpicu oleh sesuatu hal, meledak, marah, dan lain sebagainya. Dan itu yang sering kali terjadi. Namun kita sebagai anak Tuhan nggak boleh sampai ke arah itu. Namun juga dalam kehidupan kita, kalau kita sadar, oh ternyata saya sudah jadi pemarah, maka kita mengubah kebiasaan dengan kebiasaan. Merubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang baik. Kalau dulu kita mungkin sukanya cepat marah, sedikit-sedikit kita marah, sedikit-sedikit kita marah, jadi pemarah. Persoalan dengan marah, bahkan firman Tuhan dalam surat Efesus pun Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, kalaupun kamu marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Paulus pun memberikan catatan-catatan yang sangat jelas tentang marah. Seandainya kita memang harus marah, maka firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, nggak boleh lama-lama dan nggak boleh terlalu sering. Itu catatannya. Mengapa? Karena kalau kelamaan kita terus menyimpan amarah, maka hal itu tidak baik. Tentunya iblis akan mengambil sebuah keuntungan dari dalamnya, mengambil kesempatan, dan dia akan memegang kendali dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang kehilangan kontrol, kehilangan kendali, dan kita melakukan hal yang berdosa dengan ucapan mulut kita, dengan sikap tindakan kita, dan lain sebagainya. Bila kemudian kita membiarkan marah itu kemudian berkepanjangan.
Sebab itu kita perlu perhatikan, marah boleh enggak? Ya boleh, tetapi dengan catatan yang penting yang kita harus perhatikan. Catatannya dengan jelas sekali, enggak boleh lama-lama. Begitu marah harus segera selesai dan berakhir. Jangan dibiarkan berlarut-larut, apalagi disimpan dan dipendam amarah itu. Wah, tentu itu enggak baik. Tapi juga yang perlu diperhatikan adalah ketika kita marah, jangan kita berbuat dosa melalui ucapan mulut kita, melalui sikap dan tindakan kita berbuat dosa. Mungkin dengan ucapan mulut. Sebab kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh amarah, kita kehilangan kontrol, kita kehilangan kendali. Mulut kita keluar dengan mudahnya dari ucapan mulut kita. Kutuk, makian, cacian, hinaan, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang kita nggak sadar apa yang sudah kita ucapkan. Yang penting isi hati kita luapkan semuanya. Padahal kita nggak tahu orang terima itu semuanya, mengalami hal yang lain. Tapi ini mesti kita pertimbangkan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya iblis jangan ngambil keuntungan dari dalamnya. Mari ubah kebiasaan itu supaya kita menjadi orang yang nggak lekas marah, lekas gusar, dan kemudian menciptakan pertengkaran. So kita dipanggil bukan untuk melakukan hal yang demikian. Sadarilah kita anak-anak Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menciptakan pertengkaran, tapi menciptakan damai. Ketika Yesus Kristus Tuhan, Raja Damai, ada dalam hidup kita, maka sudah seharusnya lah yang keluar dalam kehidupan kita menjadi pembawa damai. Istimewa kita menjadi peacemaker, pembuat damai. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat pertengkaran, penyulut emosi, jangan. Tapi jadilah solusi, dan itulah yang Tuhan kehendaki, hidup yang menjadi berkat. Oleh karenanya, mari tanggalkan karakter yang buruk ini, pemarah, dan kita menjadi orang yang kemudian tidak lekas marah. Tapi bagaimana kita belajar kemudian membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Kalau dulunya ada salah sedikit, kurang sedikit, kita gampang sekali marah. Kita inginnya sempurna, kita inginnya semua orang mengikuti kehendak dan keinginan kita. Sekarang kita buka, pengertian kita jadi lebih luas, cara pandang kita lebih utuh dan menyeluruh melihat segala sesuatunya. Cara kita menilai juga bukan subjektif tapi objektif, sehingga kita tidak menjadi orang yang telinganya tipis, terlalu sensitif. Dengar ini sedikit kita langsung meledak. Mendengar sesuatu yang belum tentu kebenarannya, kita mudah sekali berasumsi, dan asumsi seringkali pasti keliru. Nah, oleh karenanya perlu kita belajar untuk mengubah hal ini dengan sebuah kebiasaan yang baru, yaitu kemudian kita belajar untuk tidak lekas marah. Marah bukan pilihan dalam hidup kita, tapi pilihan utamanya adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah pengertian. Yesus pun pernah marah ketika baik Allah dibuat sesuatu hal yang tidak semestinya, dia sangat marah. Namun dia tidak selalu marah, itu bedanya. Bahwa dia marah, iya, kalau melihat sesuatu hal yang keliru, yang salah, yang fatal demikian, dia marah kepada sesuatu yang keliru. Tetapi tidak berarti bahwa Yesus selalu marah, tidak. Dia pernah marah, tapi dia tidak kemudian selalu marah. Kalau orang selalu marah itu namanya pemarah. Mari belajar bersama-sama kita mengubah kebiasaan ini dengan belajar untuk membuat kebiasaan yang baru. Enggak lekas marah, tapi coba dipertimbangkan. Belajarlah memiliki respon yang tepat. Saat mungkin mendengar sesuatu hal yang enggak mengenakan atau sesuatu hal yang keliru, jangan cepat-cepat kita menarik sebuah kesimpulan. Jangan-jangan itu hanyalah asumsi. Tapi mari coba melihat segala sesuatunya secara utuh dan menyeluruh. Jangan mudah berprasangka buruk, tetapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang Allah. Pengertian kita makin diperluas, cara pandang kita dan lain sebagainya, sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah marah dan membangkitkan pertengkaran. Tapi kita menjadi orang yang sabar. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang yang sabar. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan orang yang jiwanya tenang itu dapat
menciptakan perdamaian. Nah, ada hal karakter yang Tuhan tidak kehendaki, pemarah. Karena pemarah hanya akan menciptakan pertengkaran, memulai pertengkaran, membuat masalah, membuat onar dan lain sebagainya. Sehingga dimanapun orang itu ada, biasanya akan buat keseruan, baik itu di rumah, di gereja, di masyarakat, di lingkungan dia bekerja dan lain sebagainya. Orang yang demikian nggak disenangi, dijauhi, bahkan membuat orang lain rasanya nggak nyaman. Dan tentu Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Tetapi hal yang berbeda, kita mesti menjadi orang yang sabar. Si pemarah digambarkan sebagai orang yang memiliki temperatur yang tinggi. Wah, kalau temperaturnya tinggi, panas terus, ya mudah sekali mengalami gesekan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi orang yang sabar itu besar pengertiannya. Kalau pemarah, nggak ada pengertiannya sama sekali. Dia nggak mau memiliki sebuah pengertian tentang sesuatu yang terjadi. Pokoknya ada orang yang dia dengar berbuat salah, belum tentu kebenarannya, langsung dimarahi. Pokoknya yang penting marah, dan tidak memberikan solusi apapun tentang apa yang terjadi. Namun kita belajar menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar bagaimana? Orang yang sabar adalah orang yang besar pengertiannya. Jadi penuh dengan pengertian, ada spirit of understanding, roh pengertian dalam dirinya. Sehingga ketika dia mendengar sesuatu, melihat segala sesuatunya, dia tidak kemudian mudah cepat-cepat menarik kesimpulan atau bereaksi, tetapi dengan merespon, artinya dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu. Nah, setelah itu baru akan berbicara, baru kemudian akan bersikap, bertindak, dan lain sebagainya. Nah, hal yang demikianlah yang harusnya ada dalam hidup setiap kita. Menjadi orang yang sabar, besar pengertian kita. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dewasa. Pada waktu kita kecil, pemikiran kita mungkin sempit. Mungkin ya seperti kanak-kanak. Tapi ketika kita beranjak dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu, kita berpikir seperti orang dewasa yang besar pengertiannya. Sehingga tidak mudah dalam hidup kita kemudian berasumsi dan bersikap, tetapi segala sesuatunya dipikirkan, dipertimbangkan dengan sangat baik. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sepertinya telinganya tipis, baru dengar sedikit langsung bereaksi. Nggak demikian, itu orang yang tidak dewasa. Tapi mari kita belajar memiliki pengertian yang begitu besar. Nah, kalau ada orang-orang yang sabar, maka orang yang sabar itulah yang besar pengertiannya, yang akan menciptakan damai. Bukan membuat masalah, bukan membuat pertengkaran, tapi dia menciptakan damai. Atau firman Tuhan mengatakan memadamkan perbantahan. Sebab kalau ketika orang bertengkar, itu sepertinya kedua-duanya menyala. Emosi menyala, marah menyala. Nah, bagaimana supaya api bisa dipadamkan? Nah, orang yang besar pengertiannya, orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Ibaratnya yang tadinya hampir muncul perkelahian, pertikaian, pertengkaran, ketika ada orang yang sabar, besar pengertiannya, akan memadamkan atau menenangkan atau memberikan damai. Seperti halnya memberikan sesuatu yang menyejukkan. Yang tadinya orang mungkin sudah panas, tapi karena kita belajar sabar, besar pengertian kita, sehingga dapat memadamkan perbantahan. Orang yang sabar pula, dalam terjemahan lain juga dikatakan orang yang memiliki jiwa yang tenang. Berbicara tentang jiwa, yaitu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Orang yang tenang, pikirannya tenang, nggak labil, pikirannya nggak mudah berubah dan lain sebagainya, tapi juga jiwanya, perasaannya juga tenang. Kalau orang yang emosian, itu pikirannya nggak tenang, apalagi perasaannya, mudah sekali sensitif, mudah sekali kemudian mengalami reaksi, dan itu akan mempengaruhi kehendaknya. Kehendaknya inginnya cuma marah, nggak ada yang lain. Tapi kita belajar menjadi orang yang sabar, jiwanya tenang, pikirannya tenang,
perasaannya juga tenang. Demikian pula dengan kehendaknya. Bukan berarti nggak bisa marah, bisa marah. Tapi persoalannya, marah bukan menjadi solusi pertama yang dibuat atau yang dipilih dan diputuskan. Tetapi kalaupun melakukan hal itu, tentu dengan sebuah pertimbangan-pertimbangan. Bukan asal marah saja, tapi juga memberikan sebuah solusi dan kontribusi di dalamnya untuk membawa pada perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar, jiwanya tenang, itu dapat memadamkan perbantahan. Sehingga yang tadinya mungkin emosi kalau tenang. Salah satu contoh yang menarik adalah Abigail, orang yang memiliki jiwa yang begitu tenang. Dari mana kita tahu? Pada waktu itu Daud dan orang-orangnya sedang marah besar. Emosinya menyala, bahkan sedikit lagi meledak untuk menghabisi Nabal dan orang-orangnya. Mengapa? Karena Daud dan orang-orangnya kecewa. Mengapa kecewa? Karena sebelumnya Daud dan orang-orangnya telah membantu gembala-gembala Nabal sehingga melindungi mereka, memagari mereka sehingga mereka dapat beternak dengan baik, dengan aman, tanpa diganggu oleh orang lain. Dan akibatnya Nabal bisa memanen bulu domba yang jumlahnya cukup besar dan cukup banyak. Ternaknya bertambah dengan baik karena ada keamanan, perlindungan dari Daud dan orang-orangnya. Dan ketika musim panen tiba, maka pada waktu itu Daud menyuruh utusan ke sana menyampaikan agar setidak-tidaknya Nabal paling tidak dapat memberi sesuatu kepada mereka karena mereka telah bekerja keras, tentu patut mendapatkan upahnya. Namun yang terjadi bukannya diberikan upah atau ucapan terima kasih, dimaki-maki, dimarahi, dan lain sebagainya. Dan tentu saja hal itu membuat Daud menjadi kesal. Nah, karena kekesalannya maka dia marah dan dia cepat mengambil keputusan dan tindakan karena dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan itu mempengaruhi kehendaknya, sehingga dia marah dan mengambil tindakan, keputusan untuk membunuh Nabal dan semua orang-orangnya. Marahnya menyala, bahkan sedikit lagi meledak. Dalam perjalanan, Abigail diberitahu oleh orang-orangnya bahwa Nabal telah berbuat yang tidak sepatutnya, nggak berterima kasih, malah memaki dan lain sebagainya. Tapi Abigail kemudian bertindak dengan cepat dan tegas menjadi solusi, memecahkan masalah yang berat yang dihadapi dalam keluarganya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, roti dan lain sebagainya yang dia bawa. Dia menghampiri Daud di tengah jalan, dan ketika dia bertemu dengan Daud, dia langsung sujud, dan disitulah dia menceritakan segala sesuatunya dan memberikan sebuah pengertian yang luas dan besar. Maka apa yang terjadi? Perkataannya, sikapnya, tindakannya memadamkan perbantahan, memadamkan amarah dari Daud. Daud yang tadinya amarahnya menyala-nyala, begitu Abigail datang merendahkan diri dan istilah kalau saya boleh katakan, dia memohon maaf atas sesuatu yang terjadi, kebodohan dan kekeliruan suaminya, dan dia memberikan sekarang ini sebagai upah, berupa jawaban terima kasih dan lain sebagainya. Hal itu dan kemudian diberikan pengertian, jangan sampai kamu menumpahkan darah orang yang gak bersalah dan lain sebagainya. Abigail memberitahukan sebuah kebenaran kepada Daud. Disitulah Daud juga membuka diri kepada pengertian, dan akibatnya amarahnya mereda. Daud gak jadi melakukan sebuah kesalahan. Dia melepaskan haknya. Dan disitulah dia melihat bagaimana keadilan Tuhan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajarlah pagi hari ini bukan menjadi pemarah, tapi menjadi orang yang sabar. Sabar besar pengertian kita, menjadi orang yang sabar, yang memiliki jiwa yang tenang, pikiran, perasaan, dan itu akan mempengaruhi kehendak kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sehingga dalam hidup kita bukan menjadi pembuat masalah, pembuat pertengkaran, tapi menciptakan damai. Nah, itulah panggilan hidup kita. Dimanapun kita berada, jadilah pembawa damai. Dalam lingkungan keluarga,
di masyarakat, berjemaat di gereja, di lingkungan kita bekerja. Pastikanlah kita anak Tuhan yang membawa damai, menciptakan damai. Kalau ada pertengkaran, janganlah kita yang memulai, tapi pastikanlah kita yang membawa damai. Sekalipun mungkin kita nggak salah, sekalipun mungkin kita diperlakukan nggak adil dan sebagainya, mari berdamai. Dan itulah panggilan hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami telah dengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami mau belajar untuk Tuhan menjadi orang yang sabar, yang besar pengertiannya, tapi juga memiliki jiwa yang tenang. Sehingga dalam hidup ini kami menjadi pembawa damai, bukan pembuat masalah, pembuat kerusuhan, pembuat pertengkaran, tapi kami menciptakan damai dimanapun kami berada. Sehingga lewat kehidupan kamilah Tuhan dipermuliakan. Karena kami tahu Engkau Raja Shalom, Raja Damai, ada bersama dengan kami. Ketika kami berdamai dengan Tuhan, tapi juga kami berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Dan itulah sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukannya, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan, bahkan menghidupi firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini dimanapun saudara berada. Biar kiranya berkat kasih sayang Tuhan terus ada menyertai dan memberkati kita semuanya, sehingga kita mengalami berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan setiap kita, kesehatan kita, rumah tangga, pernikahan, usaha pekerjaan, studi pendidikan, dan masa depan anak-anak kita semuanya mengalami anugerah dan berkat daripada Tuhan. Hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan Tuhan kami bermohon kepadamu, kalau di antara kami ada mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, biar kiranya Tuhan menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, apapun sakit, penyakit, kelemahan tubuhnya, dimanapun mereka berada, biar Tuhan melawat dan menjamah setiap mereka. Mereka mengalami pertolongan, kesembuhan, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk mereka tetap mengalami pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Walaupun sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kami bermohon ada penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Dibalah berkat Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersemangat, bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kita.